Di antara 12 bulan itu, 12 bulan itu ada namanya bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti ada Rajab. 4 bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus. Di bulan Muharram secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi al-muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa di bulan Muharram, bagus, disebutkan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Jadi ingin berpuasa silakan berpuasa, akan tetapi tidak perlu mencari-cari keutamaan-keutamaan yang jelas sudah disebutkan seperti itu. Karena apa? Banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan Muharram, banyak riwayat-riwayat palsu. Makanya sudahlah, daripada anda kepleset membawa bukan hadis, seolah-olah anda anggap hadis, sudah tutup. Cukup bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahrul Muharram. Apa kurang, apa kira-kira? Kurang hebat, istimewa apa? Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini ada riwayat-riwayat yang Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis palsu. Misalnya, orang siapa puasa di akhir bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram akan diampuni dosanya 50 tahun dan sebagainya. Banyak riwayat seperti itu. Yang puasa tanggal 1 bulan Muharram begini. Anda tidak usah perlu mencari-cari itu. Akan tapi banyak penceramah-ceramah yang membawa yang demikian itu, sehingga lupa bahwasanya dari riwayat yang sangat jelas ini sahih. Hadis sahih menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamullah syahril Muharram. Diriwayatkan oleh para imam hadis, termasuk Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang Muharram. Ini di Muharram secara umum. Anda puasa tanggal 1, 2, 3 boleh. Akan tetapi di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allallahi ayyukaffira sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak, ya mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan puasa di bulan Muharram itu bid'ah. Bid'ah sunnah, bid'ah bagaimana jadi bid'ah? Puasa di bulan Muharram sunnah. Anda boleh puasa tanggal 1, 2, 3, 4 boleh. Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Jadi 10 Ashura. Dan tatkala Nabi jadi disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan banyak dan para sahabat, ada disebutkan bahwa hina soma Nabi SAW Ashura, tatkala Nabi puasa di hari Ashura, hari ke-10, wa amaron nasa bisyami, dan Nabi mengajak para sahabat untuk berpuasa. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Hari Ashura ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Nah ini karena orang Islam pada zaman Nabi, sahabat Nabi sudah terbiasa untuk tidak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan budaya lain. Lah kok tiba-tiba Nabi nyuruh puasa 10 Ashura, sementara 10 Ashura ini orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakan dan berpuasa. Sampai Nabi waktu masuk Madinah itu melihat
Orang Yahudi pada puasa di tanggal 10. Kenapa? Dijawab oleh sahabat Nabi, mereka mengagungkan hari ini karena hari ini yaumun najjallahu fi Musa. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di sini. Oh, dia bersyukur karena selamatnya Musa, maka aku lebih berhak untuk berpuasa, kata Rasulullah. Lalu bagi Nabi puasa di hari Asyura. Ternyata sahabat Nabi di saat diajak berpuasa ada keganjalan di dalam hatinya. Ini kan kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kita harus puasa bersama dengan mereka? Lalu Nabi sampaikan, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a. Banyak-banyak redaksinya berbeda-beda. Ada lain ishtu atau lain baqitu, maksudnya jika aku masih hidup sampai tahun depan, la asuman tasi'a, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, berpuasa tanggal 9 itu dalam irama berbeda. Kalau orang Yahudi dan Nasrani hanya menghidupkan satu hari saja, kita dianjurkan untuk menghidupkan hari sebelumnya, hari tanggal 9, kemudian tanggal 10. Kemudian jika tanggal 9-nya kok kita nggak sempat berpuasa, tapi hanya sempat puasa tanggal 10-nya, tambah tanggal 11-nya, biar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Berbeda itu bukan permusuhan. Jangan sampai kalimat begini lalu dinukil memusuhi. Oh enggak, ini bukan permusuhan, berbeda, agar kita tidak punya kebiasaan gampang meniru-niru. Nah ini, jadi puasalah nanti Asyura, insyaallah disiapkan mulai saat ini. Kemudian tentunya perlu kita ingatkan juga, banyak orang menjadikan Asyura bulan ini macam-macam. Termasuk kita sering mendengar katanya bulannya yatim, anak yatim. Anak yatim bulannya setiap bulan, bukan hari Asyura saja, bukan bulan Muharram saja. Nah ini kan menjadi bermasalah, sehingga orang memperhatikan anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Dikasih duit 50.000 suruh beli garam makan 1 tahun. Nah, Allah, setiap hari kita harus perhatikan anak yatim. Nah, bukan hanya ini. Jadi tidak, jadi anak yatim setiap saat kita perhatikan. Jadi riwayat tentang Muharram hanya ini saja, sudah sampai di situ. Yang penting mulia. Kalau sedekah boleh kapan saja, tapi riwayat tentang sedekah di bulan Muharram ini semuanya hendaknya kita pelan-pelan untuk mengambilnya, sebab dikatakan, diingatkan oleh para ulama, hati-hati banyak riwayat-riwayat yang palsu di seputar Muharram itu. Khawatir kita membawa riwayat yang palsu, berdusta atas nama Nabi, nggak boleh. Cukup kita lihat puasa Muharram dianjurkan, 10 Muharram oke, ditambah 9 Nabi pernah berniat. Selesai sampai di situ. Beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari Rijal dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, bagaimana hukumnya jika kita hanya berpuasa di hari Asyura dan tidak berpuasa di hari Tasu'a? Mohon jawabannya, Buya. Baik, di dalam berpuasa, puasa Asyura itu adalah pertama, yang paling utama adalah yang dikukuhkan adalah Asyura tanggal 10. Tanggal 10. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatati qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa masa lalu, dosa setahun yang lalu. Akan tapi ini sunnah, maka sendiri saja adalah sunnah, bukan makruh, karena tidak ada larangan. Bahkan yang ada adalah pahala bagi yang berpuasa di Asyura. Akan tapi di situ ada sunnah di atas sunnah, agar mendapatkan double sunnah tambah tanggal 9. Agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun ada yang berpuasa tanggal 1 saja di Asyura dapat pahala. Cuman kalau ingin sempurna, karena Nabi sendiri berkata, la imbaqitu ila qabilin la asumana tasi'a, kalau aku hidup tahun depan aku puasa tanggal 9. Nabi tidak sempat berpuasa tanggal 9 karena Nabi sudah wafat waktu itu. Tapi Nabi pernah berkeinginan untuk berpuasa tanggal 9. Maka ulama mengatakan sunnah memberikan muqaddimah tanggal 9 untuk kesempurnaan tanggal 10 tadi. Jadi agar berbeda dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi dahulu itu berpuasa di tanggal 10. Baik, yang terlanjur tidak puasa tanggal 9, berpuasalah tanggal 10. Jangan gara-gara tanggal 9 tidak berpuasa lalu tidak puasa tanggal 10. Bahkan intinya tanggal 10 masih ada esok hari. Besok kan 10? Besok berpuasa. Lah kalau sudah Anda tidak puasa tanggal 9, besok berpuasa, berpuasalah. Kemudian Anda ingin naik pangkat, tambah tanggal 11. Kalau memang Anda tidak sempat tanggal 9, berpuasalah setelah itu tanggal 11. Tapi ingat, tanggal 11 pun juga sunnah, bukan suatu yang wajib. Dasar sunnah kok jadi wajib? Nggak ada.
Setelah tanggal 10 Anda berpuasa, berpuasalah tanggal 11 kalau bisa. Baik, agar berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian setelah berpuasa tanggal 11 bagaimana? Anda boleh menyempurnakan nanti tanggal kapan saja, yang penting 1 bulan biar pas genap 3 hari deh. Maka dalam puasa Asyura itu tingkat pertama, tingkatan paling utama adalah memperbanyak. Afdhalul siyami ba'da Ramadan syamu syahrillahil muharram. Memang puasa terbagus setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram tanggal 1 sampai akhir.